Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengambilan keputusan sangatlah penting dalam kehidupan sehari-hari maupun kehidupan profesional. Pengambilan keputusan adalah proses memilih alternatif yang terbaik dari beberapa pilihan yang tersedia untuk mencapai tujuan tertentu. Perkenalkan, saya Evi Suryani dari kelompok 4 bersama Bapak Dasep Wahyudin, Bapak Kustantio, Ibu Santi Iis Rahayu, Ibu Neni Suherni akan memaparkan makalah dengan judul Pengambilan Keputusan. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak dosen, Bapak Lukinatika dengan bimbingannya atas terlaksananya makalah ini untuk memenuhi tugas mata kuliah dasar-dasar ilmu administrasi. Berikut pemaparan dan pembahasan tentang makalah pengambilan keputusan dari bab 1 sampai penutup yang akan dipaparkan oleh rekan-rekan kami. Dipersilahkan. Bab 1. Pendahuluan. Latar belakang. Pada dasarnya manusia adalah makhluk pembuat keputusan, decision making man, pengambil keputusan, penentu atas pilihan dan berbagai pilihan. Pengambilan keputusan merupakan satu hal yang sangat penting bagi individu maupun organisasi. Pengambilan keputusan bisa menjadi hal yang sulit. Kemudahan dan kesulitan dalam pengambil keputusan tergantung pada alternatif yang tersedia. Kegiatan pengambilan keputusan yang cepat dan tepat merupakan bagian dari kegiatan administrasi yang dimaksudkan agar permasalahan yang akan menghambat roda organisasi dapat segera terpecahkan dan terselesaikan sehingga suatu organisasi dapat berjalan secara efisien dan efektif. Perumusan masalah. Dengan latar belakang yang telah kami jabarkan di atas, kami merumuskan beberapa masalah yang berkaitan dengan pengambilan keputusan. 1. Apa pengertian pengambilan keputusan? 2. Apa tujuan dan fungsi pengambilan keputusan? 3. Apa dasar-dasar pengambilan keputusan? 4. Apa unsur-unsur pengambilan keputusan? 5. Faktor-faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan. 6. Jenis-jenis pengambilan keputusan. Tujuan. Dengan dibuatnya makalah ini, kami mempunyai tujuan sebagai berikut. 1. Mengetahui pengertian pengambilan keputusan. 2. Mengetahui tujuan dan fungsi pengambilan keputusan. 3. Mengetahui dasar-dasar pengambilan keputusan. 4. Mengetahui unsur-unsur pengambilan keputusan. 5. Mengetahui faktor-faktor mempengaruhi pengambilan keputusan. 6. Mengetahui jenis-jenis pengambilan keputusan. Baiklah, untuk bab 2 akan saya paparkan tentang pembahasan. 1. Pengertian pengambilan keputusan. Pada dasarnya manusia adalah makhluk pembuat keputusan, pengambil keputusan, penentu atas pilihan dari berbagai pilihan. Sepanjang hidup manusia pasti akan terjadi pengambilan keputusan. Hal ini berarti bahwa sepanjang kehidupan manusia selalu diisi oleh pengambilan keputusan. Banyak jenis keputusan yang berbeda harus dibuat dalam organisasi, seperti bagaimana membuat suatu produk, bagaimana memelihara mesin, bagaimana menjamin kualitas produk, dan bagaimana membentuk hubungan yang saling menguntungkan dengan pelanggan. Definisi pengambilan keputusan menurut para ahli. 1. Menurut Terry, pengambilan keputusan adalah pemulihan alternatif perilaku atau kelakuan tertentu dari 2 atau lebih alternatif yang ada. Menurut Sondang P. Siagian, pengambilan keputusan adalah suatu pendekatan yang sistematis terhadap hakikat alternatif yang dihadapi dan mengambil tindakan yang menurut perhitungan merupakan tindakan yang paling tepat atau cepat. 2. Tujuan dan fungsi pengambilan keputusan. Secara umum, pengambilan keputusan adalah untuk memperoleh keputusan terbaik dan alternatif-alternatif pilihan yang ada, agar tujuan yang hendak dituju terlaksana dengan baik. Tujuan pengambilan keputusan dapat dibedakan menjadi 2 bagian. 1. Bersifat tunggal. 2. Bersifat ganda. Bersifat tunggal tujuannya pengambilan keputusan tersebut bersifat tunggal terjadi apabila keputusan yang dihasilkan hanya menyangkut satu masalah saja, dalam arti bahwa sekali diputuskan maka tidak ada keputusan dengan masalah lain. 2. Bersifat ganda. Tujuan pengambilan keputusan bersifat ganda terjadi apabila keputusan yang dihasilkan menyangkut lebih dari satu masalah, dalam arti bahwa keputusan yang diambil tersebut sekaligus memecahkan 2 atau lebih masalah yang sifatnya kontradiktif atau yang bersifat tidak kontradiktif. Pengambilan keputusan sebagai suatu kelanjutan dan cara pemecahan masalah memiliki fungsi antara lain: 1. Pangkal permulaan dari seluruh aktivitas manusia yang sadar dan terarah, baik secara individual atau secara kelompok, baik secara institusional maupun organisasional. 2. Sesuatu yang bersifat futuristik
dalam artian menyangkut masa depan, masa yang akan datang, di mana efeknya akan berpengaruh cukup lama. 3. Dasar-dasar pengambilan keputusan. Menurut para ahli, di antaranya RTRI, dasar-dasar pengambilan keputusan ada 5, yaitu bisa dari institusi, pengalaman, wewenang, fakta, atau rasional. 4. Unsur-unsur pengambilan keputusan. Unsur-unsur atau komponen dari pengambilan keputusan adalah tujuan dari pengambilan keputusan, identifikasi alternatif-alternatif keputusan, perhitungan terhadap faktor-faktor yang tidak dapat diketahui sebelumnya, sarana atau alat untuk mengevaluasi dan mengukur hasil. 5. Faktor-faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan. 1. Internal organisasi. 2. Eksternal organisasi. 3. Ketersediaan informasi. 4. Kepribadian dan kecakapan pengambilan keputusan. 6. Jenis-jenis pengambilan keputusan. 1. Keputusan strategis. 2. Keputusan taktis. 3. Keputusan operasional. Bab 3 penutup. Kesimpulan. Kesimpulan dari pengambilan keputusan pada dasarnya adalah proses pemecahan masalah yang menghambat tercapainya tujuan. Secara umum, tujuan dari pengambilan keputusan adalah untuk memperoleh pilihan terbaik dari alternatif-alternatif pilihan yang ada. Fungsi dari pengambilan keputusan adalah pangkal permulaan dari seluruh aktivitas manusia yang sadar dan terarah dan sesuatu yang bersifat futuristik. Baik, terima kasih kepada rekan-rekan kelompok 4 yang telah memaparkan tugas makalah pengambilan keputusan ini. Kesimpulannya adalah pengambilan keputusan sangatlah penting. Dengan memahami proses ini, kita dapat memahami strategi apa yang efektif dan efisien untuk mendapatkan keputusan yang tepat dan terbaik. Di akhir kata, ada sedikit pantun. Jalan-jalan ke Jambi, jangan lupa mampir ke rumah Putri. Demikianlah makalah dari kelompok kami. Sampai jumpa lagi. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.